Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adilia Kusumardani dari kelas IKMA. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terkait jurnal yang sudah saya pilih, di mana tugas video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum dan Perundangan Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Siti Halimatul Munawwarah SKM MKM. Nah, adapun jurnal yang saya pilih yaitu The Impact of Public Health Insurance on Healthcare Utilization, Financial Protection, and Health Status in Low and Middle Income Countries, a Systematic Review. Nah, jadi jurnal yang setelah saya membaca jurnal ini, jadi jurnal itu membahas tentang dampak dari asuransi kesehatan publik terhadap penggunaan layanan kesehatan, perlindungan keuangan dan status kesehatan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Nah, jadi jurnal ini juga merupakan sebuah sistematis review yang mengkaji hasil dari berbagai penelitian tentang program asuransi kesehatan publik di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Jadi dari hasil sistematic review ini menunjukkan bahwa program asuransi kesehatan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah itu dapat meningkatkan akses dan penggunaan layanan kesehatan serta memberikan perlindungan keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, program-program asuransi kesehatan publik ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan rakyat di negara-negara tersebut. Nah, di jurnal ini juga membahas mengidentifikasi faktor kunci yang dapat mempengaruhi efektivitas program asuransi kesehatan publik, yaitu desain program, kebijakan dan regulasi, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan tingkat program asuransi kesehatan publik di negara-negara dan tingkat partisipasi masyarakat. Nah, maka dari itu penting untuk terus memperbaiki dan mengembangkan program-program asuransi kesehatan publik di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, terutama di negara berpendapatan dan menengah, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kemudian, lalu apa sih kaitannya kalau misalkan kita mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang AKK di Indonesia? Sebenarnya kalau dari jurnal ini tidak membahas secara khusus untuk peraturan perundang-undangannya sendiri, namun berdasarkan masalah dan yang sudah dibahas di jurnal ini, kita dapat mengaitkan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu terkait asuransi kesehatan. Nah, di Indonesia sendiri, program asuransi kesehatan publik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan merupakan salah satu program asuransi kesehatan publik yang diberlakukan di Indonesia itu sejak 1 Januari 2014. Nah, semua warga Indonesia itu baik warga negara Indonesia ataupun penduduk asing yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan itu wajib mendaftar sebagai peserta JKN. Kemudian peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait asuransi kesehatan ini juga merupakan upaya pemerintah untuk memberikan akses layanan kesehatan yang lebih luas dan adil bagi masyarakat, serta memberikan perlindungan keuangan bagi yang membutuhkan gitu. Karena dengan adanya program JKN ini harapannya itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, dari jurnal ini lalu apa sih analisis penerapan peraturan perundang-undangannya? Jika kita melihat, dan sudah saya jelaskan juga tadi bahwa ini juga berkaitan dengan asuransi kesehatan, maka menurut saya ada 2 peraturan perundang-undangan yang bisa kita highlight di sini. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 40
tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, dan yang kedua itu peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Nah, karena jurnal ini membahas bagaimana dampak asuransi kesehatan publik terhadap penggunaan layanan kesehatan, pendidikan, keuangan, dan kesehatan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, maka kita bisa ambil contoh dari Indonesia sendiri. Implementasi program asuransi kesehatan publik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Itu yang sudah saya jelaskan tadi, itu tentang sistem jaminan sosial nasional, dan dijalankan melalui program jaminan kesehatan nasional atau JKN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Nah, penerapan program asuransi kesehatan publik ini juga melibatkan administrasi kebijakan kesehatan dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian program yang efektif dan efisien, serta evaluasi pemantauan program secara berkelanjutan. Jadi, menurut saya dampaknya itu sangat baik ya, seperti yang sudah dari hasil systematic review-nya tadi, itu dapat memberikan perlindungan keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan, kemudian meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, itu sih ya. Nah, dalam konteks ini juga penting bagi pemerintah untuk mengoptimalkan administrasi kebijakan kesehatan dalam implementasi program asuransi kesehatan publik, serta memastikan bahwa program ini memenuhi standar kualitas layanan kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, contohnya di Indonesia tadi. Nah, dengan demikian, jurnal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem jaminan sosial atau kesehatan di negara masing-masing, contoh salah satunya karena ini yang dibahas tentang negara yang berpendapatan rendah dan menengah, itu memiliki perannya masing-masing dalam pengimplementasian program asuransi kesehatan publik. Nah, itu membutuhkan dukungan dari administrasi kebijakan kesehatan untuk memastikan keberhasilan program tersebut dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Mungkin itu saja pemaparan analisis penerapan perundang-undangan di bidang AKK, salah satunya jurnal yang sudah saya bahas ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.